Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niki Safitri, NPM 17063 dari Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pemasangan bidai atau splak di daerah lengan atas, lengan bawah, tungkai atas, dan tungkai bawah. Sebelum melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan melakukan pemasangan splak. Kita harus mengetahui tujuan pemasangan splak ini. Yang pertama itu untuk imobilisasi, yang kedua untuk mengurangi nyeri, yang ketiga untuk mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut, dan yang keempat untuk transportasi. Agar memudahkan kita transportasi pasien dari ambulan untuk kita rujuk naik ke ambulan. Lalu kita juga harus mengetahui prinsip pemasangan splak ini. Yang pertama itu kita harus melewati 2 sendi. Yang kedua dikembalikan lagi ke posisi anatomi. Yang ketiga harus dipasangkan bantalan pada tonjolan tulang. Yang keempat, pengikatan splak ini jangan terlalu erat dan jangan terlalu longgar. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik, yang mana pada pemeriksaan fisik ini kita nilai tanda vital dari pasien. Yang pertama itu pemeriksaan lux. Kita lihat apakah terdapat adanya jejas, adanya luka terbuka, kemudian ukuran dan kedalaman luka tersebut. Lalu apakah ada deformitas atau apakah adanya pendarahan yang aktif. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan feel. Apakah adanya krepitasi, nyeri tekan, kemudian kita menilai neurovaskular. Pada bagian distal dengan kita cek pulsasi, apakah ada arteri dorsalis pedis, tibialis posterior, dan anterior. Kemudian kita juga menilai capillary refill time-nya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan move, yaitu dengan gerakan, apakah terdapat adanya gerakan aktif atau pasif. Selanjutnya kita melakukan pemasangan bidai atau splak pada ekstremitas bawah. Pembidaian dengan 3 splak kita letakkan pada sisi posterior, medial, dan lateral pada fraktur femur, tibia, dan fibula. Pemasangan 3 bidai pada daerah posterior, medial, dan lateral. Kemudian kita berikan suatu bantalan untuk mencegah terjadinya bula akibat dari tekanan yang kuat sehingga rusaknya jaringan kulit akibat pembidaian yang terlalu lama. Pada saat melakukan pembalutan, jangan terlalu erat dan jangan terlalu longgar, karena berhubungan dengan neurovaskular di daerah distal pada bagian kaki yang patah. Setelah dilakukan pemasangan splak, maka periksa kembali refilling kapiler pada ujung jari kaki pasien. Kemudian periksa juga saraf sensorik dan motorik dari kaki pasien, apakah bisa digerakkan atau tidak. Kemudian apakah akralnya hangat atau dingin pada ujung jari kaki pasien. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah splak tersebut menyebabkan gangguan pada neurovaskular daerah distal kaki pasien tersebut. Selanjutnya pemasangan 2 splak di ekstremitas bawah, yaitu pada sisi posterior dan lateral.
Selanjutnya, pemasangan satu splak di ekstremitas bawah, yaitu pada sisi posterior. Selanjutnya, pemasangan splak di ekstremitas atas. Yang pertama, kita mulai dulu pemasangan 3 splak di sisi posterior, medial, dan lateral. Selanjutnya, pemasangan 2 splak di ekstremitas atas, yaitu pada sisi posterior dan lateral. Yang terakhir, pemasangan 1 splak di ekstremitas atas, yaitu pada sisi posterior.
Demikianlah pemeriksaan fisik yang saya lakukan tentang pemasangan bidai. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.